Jumpa lagi rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analis harian kita pada hari ini rekan trader semuanya. Seperti biasa rekan trader, kita akan memulai hari yang sangat luar biasa pada hari ini. Dan saya berharap semoga apa yang akan saya berikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Rekan trader, pemilihan sementara di Amerika sangat mempengaruhi pasar. Dan menurut informasi yang saya dapatkan dan yang saya baca, sementara ini partai apa ya? Waduh, hidungku gatal lagi. Oke. Sementara Partai Republik sedang memenangkan pertandingan. Jadi ini sebenarnya kan pemilihan DPR lah ya, belum pemilihan presiden, masih praselah. Dan kenyataan memang arah-arahnya seperti kayak gitu. Seperti kita tahu bahwa Republik si Trump ya, sedangkan Demokrat Biden ya. Nah, pemilihan ini benar-benar sangat mempengaruhi pergerakan ekonomi ke depan ya. Karena kalau kita lihat kalau Trump yang jadi ya, kebanyakan tahu aja kan, Trump kan orang bisnis, jadi dia lebih banyak berpihak terhadap pergerakan ekonomi ya. Nah, seperti kayak gitu dan sangat luar biasa. Nah, tapi kali ini kita akan membahas bukan cuma itu aja rekan trader. Tema hari ini saya akan coba membahas tentang masih seputar bagaimana pasar bereaksi dan menyongsong data inflasi yang akan dikeluarkan pada besok hari. Ya, pasar masih seputar itu rekan trader. Jadi kalau kita lihat kemarin kalau saya kasih sedikit platform, saya masuk di platform dulu. Rekan trader, kalau lihat di sini bagaimana pergerakan yang sangat luar biasa ya. Bagaimana pergerakan yang sangat luar biasa yang terjadi ya. Pergerakan yang sangat luar biasa yang terjadi di platform kemarin ya. Kemarin itu misalnya Euro USD di tengah ya. Di akhir menuju pasar Amerika, bagaimana kekuatan dari Euro USD ini naik sangat tajam rekan trader ya. Inilah yang menyebabkan kenapa kemarin di seputaran pasar Amerika bagaimana dolar terjadi penurunan yang sangat dahsyat rekan trader kemarin ya, indeks dolar ya. Nah, ini dia. Nah, dari awal hari kemarin saya udah bilang bahwa pasar benar-benar bereaksi. Saya kemarin bilang kan di analisa saya kemarin, saya sempat mengatakan bahwa bagaimana pasangan mata uang ini akan berusaha mencoba masuk di paritas 1.00 ya, 0.1 bla 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 ke atas ya. Nah, ini yang harap diperhatikan oleh kita semuanya. Pergerakan itu bukan hanya terjadi terhadap Euro USD, tapi bagaimana gold yang awalnya bearish dia bisa berubah drastis menjadi bullish dan dia benar-benar terbang tinggi ya, melambung jauh banget rekan trader. Awalnya dia, rekan trader bayangkan bagaimana dia mengalami kenaikan yang sangat tajam. Kemarin saya sempat menganalisis, saya bilang sampai di 1700 ya. Awalnya kan di seputaran 1608 ya. Nah, 670 ya, 80-an lah, 79, 78. Tapi lihat bagaimana pergerakan yang terjadi, kenaikan yang terjadi sampai dia terbang tinggi rekan trader. Dia terbang tinggi. Ini kalau nggak salah pukul berapa ini? Pukul jam 9 malam ya. Pas waktu lagi enak-enaknya pasar Amerika ya. Nah, ini dia. Ini dia naik sampai luar biasa tinggi. Nah, dari awal saya juga udah bilang kemarin bahwa pasar akan sangat menanti hasil inflasi yang dikeluarkan oleh The Fed. Plus, bagaimana pasar bereaksi terhadap hasil pemilihan pemilu ya di Amerika. Inilah yang menyebabkan bagaimana pergerakan yang sangat dahsyat terjadi sehingga dolar kemarin menukik tajam dan membuat pasangan-pasangan mata uang lainnya bagaimana naik dengan sangat luar biasa rekan trader ya. Naik sangat luar biasa. Nah, untuk hari ini kalau kita lihat rekan trader bagaimana masih untuk beberapa pasang mata uang terjadi konsolidasi yang sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat di sini untuk beberapa pasangan mata uang
terjadi konsolidasi yang sangat luar biasa sampai menunggu ya apa yang terjadi pada hari ini atau menjelang besok. Karena kalau kita lihat pun juga hari ini ya, kalau kita lihat hari ini tidak terlalu ada news yang sangat luar biasa pada hari ini. Hari Rabu palingan ya tidak ada sebenarnya, cuman prospek energi jangka pendek dan inventory minyak mentah. Jadi tidak terlalu mempengaruhi lah ya rekan trader ya. Tapi harap diperhatikan untuk besok. Kalau kita lihat di sini rekan trader, saya pindah dulu ke platform website. Nah, kita lihat di sini rekan trader bisa sangat jelas di sini dilihat bahwa untuk besok pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat ini adalah momen yang ditunggu-tunggu ya. Biasanya 1 bulan yang paling ditunggu pertama non-farm. Setelah non-farm ada yang berikutnya adalah pernyataan dari FOMC. Nah, ya. Dan berikutnya adalah yang paling news yang sangat luar biasa adalah indeks harga konsumen atau inflasi yang terjadi. Nah, ini dia. Ini dia adalah news-news yang benar-benar sangat mempengaruhi apa yang terjadi. Sebelumnya 8,2%, sekarang terjadi penurunan sebesar 8,0%. Menurut perkiraan, tapi aktualnya kita tidak tahu. Aktualnya kita tidak tahu rekan trader. Kita akan melihat ke depan seperti kayak gimana. Nah, ini sangat berdampak terhadap beberapa pasangan mata uang, karena kalau kita lihat di sini terutama misalnya saya ambil contoh Euro USD ya. Kita ambil contoh Euro USD. Rekan trader bisa lihat di sini bahwa Euro USD menjelang masuk pasar Eropa dia benar-benar ya orang bilang wait and see, sideways, tidak tahu dia mau larinya arah kemana ya kalau kita lihat ya. Dan kalau kita lihat rekan trader bahwa Euro USD ini dia sekarang sedang ya mencoba untuk ya agak sedikit mundur dari level tertinggi selama 2 bulan terakhir. Ini adalah level tertinggi selama 2 bulan terakhir ya. Ini level tertinggi selama 2 bulan terakhir dan ini sedang terjadi. Apakah penurunan ini akan turun terus? Nah, kalau kita lihat di perkiraan saya ini, kita bisa lihat bahwa ini kalau saya ini kan saya menggunakan moving average ya. Ini moving average 100 ya. Nah, apakah dia bisa menembus level ini rekan trader? 100 ini. Kalau dia bisa menembus ini, ya kemungkinan besar dia akan turun terus. Dan kalau kita lihat secara teknikal pun juga dia akan turun terus rekan trader. Ini yang sangat harus diperhatikan. Faktor-faktor ini juga ditunjang dengan permasalahan yang terjadi secara fundamental di mana masalah COVID pun juga masih sangat berpengaruh serta kegelisahan pemilu yang terjadi di Amerika. Nah, ini merupakan alasan kenapa ada sentimen untuk menahan sebelum masuk dalam pasar. Nah, itu harus diperhatikan oleh kita semuanya ya. Tendensi-tendensi gini yang harus diperhatikan sebagai seorang trader ya. Nah, selain itu juga rekan trader ya, selain itu juga kita bisa lihat juga bahwa khusus untuk Euro USD ini kita bisa lihat statement-statement yang dikeluarkan ya seputar pengetatan kebijakan yang lebih agresif dari Europe Central Bank. Nah, ini juga sangat memberikan dorongan yang sangat luar biasa terhadap pergerakan yang terjadi pada mata uang euro. Nah, ini dia rekan trader ya. Ini sangat harus diperhatikan. Karena kita tahu bahwa inflasi di Amerika ini sangat penting untuk menjadi tenaga pendorong yang baru terhadap perekonomian yang terjadi di Amerika. Nah, oleh karena itu rekan trader, kita harus tetap mengamati terus. Sebagai seorang trader, tugas kita adalah terus mengamati dan terus mengamati ya apa yang sedang terjadi di pasar, dan kita bisa menganalisa pergerakan pasar yang terjadi tersebut untuk trading akan kita lakukan. Nah, ini dia. Ini dia. Oleh karena itu, saya cuma mau bilang bahwa tetap untuk semua rekan trader, walaupun itu yang trader arahnya scalping, yang trading pendek maupun tradingnya panjang, intraday dan lain-lain swing, tetap minimal memperhatikan sedikit informasi ekonomi fundamental supaya paham apa aja yang akan terjadi pada pasar untuk beberapa saat ke depan. Nah, sehingga bisa mengantisipasi hal tersebut. Oke rekan trader, kita tinggalkan tema kita yang sangat luar biasa hari ini. Kita masuk ke
teknikal. Dan seperti biasa rekan trader, teknikal kita selalu dimulai dari indeks dolar Amerika. Pertanyaan yang penting ada ditanyakan oleh salah satu trader kepada saya. Trader bilang bahwa saya senang karena Bapak mengawali analisa Bapak dari indeks dolar Amerika. Ya karena saya bilang indeks dolar Amerika ibaratnya kalau dalam pertandingan sepak bola itu dia sebagai playmaker. Playmaker itu seperti kayak Xavi ya, sama Iniesta. Dia sebagai seorang playmaker di situ. Jadi saya selalu mulai dari indeks dolar Amerika supaya kita tahu arah pergerakan indeks dolar Amerika. Setelah itu kita bisa menganalisa korelasi dengan mata uang lainnya. Karena pergerakan indeks dolar Amerika ini yang membuat pergerakan mata uang lainnya akan selalu bergerak. Nah, oke. Oleh karena itu kita mulai dari indeks dolar Amerika dan kita bisa lihat di sini rekan trader bahwa pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini kita bisa lihat tendensinya yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat di sini tendensi untuk awal ini tendensinya masih kebanyakan bullish ya kita lihat, tapi kita tidak tahu untuk masuk di pasar Eropa ini kayak gimana. Walaupun secara tendensi saya bisa bilang tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun ke bawah bearish karena pergerakan dari RSI ini dia menuju ke level 30. Artinya dia masih bisa punya kemampuan turun lagi ke bawah. Masih. Walaupun agak sedikit tendensinya bilang bahwa ini bisa aja bearish, tapi kita akan lihat karena pasar Eropa belum aja masuk. Tapi kemungkinan perubahannya itu menurut saya masih menurut saya tidak terlalu besar ya, karena hari ini juga news tidak terlalu banyak ya. Oleh karena itu kita akan coba amati. Rekan trader bisa lihat di sini ya bahwa bagaimana pergerakannya. Nah, sekarang dia udah mulai turun ya. Tendensi bullish yang terjadi, apakah tendensi bullish ini dia bisa bertahan terus rekan trader? Kita akan lihat. Dari sini kita bisa lihat bahwa kalau menurut analisa saya rekan trader, betul. Kenaikan bisa saja terjadi sampai level paling tertinggi di sini. Bisa. 109.921. Bisa saja rekan trader, bisa ya. Bisa saja terjadi, tapi harap diperhatikan bahwa apabila terjadi penurunan, sekarang pun juga masih bisa terjadi penurunan dan saya bisa memprediksikan penurunan dia itu bisa sampai di level yang paling maksimal di sini rekan trader. Kalau menurut saya level maksimalnya di situ 109.454. Oleh karena itu tendensi hari ini pergerakannya itu seputaran sini. Ini menurut analisa saya. Nanti rekan trader analisa lagi ya. Jangan terlalu terfokus dengan analisa saya. Fokus bisa tapi menganalisa lagi apa yang telah saya lakukan. Oke, sekarang kita coba masuk ke Euro USD rekan trader. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD saat ini? Untuk Euro USD sudah sangat jelas kita bisa lihat di platform saat ini adalah pergerakannya pada saat ini memiliki tendensi lebih banyak ke bearish disertai dengan kenaikan mata uang dolar Amerika. Kita akan lihat, saya memprediksikan di sini bahwa dia ini berada di posisi rentang harian dari 1.000559 sampai 1.008889. Jadi di atas paritas ya. Kemarin di bawah, sekarang di atas. Kalau kemarin itu di 0.99, kalau sekarang satu poin ya, 1 poin paritas di atas. Nah, tendensinya bearish, jadi kita akan bisa lihat sebagai sampai di manakah pergerakan dia. Kalau saya bisa bilang rekan trader, kenaikan dia ini memiliki tendensi kuat untuk bisa turun sampai ke level yang paling terendah di bawah sini. Tapi apabila terjadi penurunan, ya, apabila terjadi kenaikan, saya beranalisa bahwa dia itu kenaikan dia paling maksimal itu sampai di 1.00810. Oleh karena itu, arah pergerakan dia ini menurut saya di sekitaran ini aja. Kalau menurut saya ya, dia akan bergerak di antara 1.00356 sampai 1.00810. Dia bergerak di level sini aja. Kalaupun dia memang bisa naik sampai ke 1.100.889 di level sini, itu adalah bonus yang terjadi. Ya, ini bonus ini kalau naik sini, tapi saya lebih bilang bahwa dia lebih naik paling tinggi itu di 1.00810. Oke, kita lanjut ke pound sterling. Wah, ini kita lihat, ini saya ngomong hari ini lama banget. Pound sterling rekan trader bisa lihat di sini bahwa pound sterling tendensinya lebih banyak kuatnya, lebih banyak ke bullish, dan kita akan lihat bagaimanakah pergerakan yang akan terjadi ke depan. Kita lihat di sini rekan trader, bullish yang terjadi ini sampai berapa besar kekuatannya dengan ketinggian paling maksimal di 1.15845 ya.
Kalau menurut saya dia ini masih bisa naik lagi, tapi saya tidak terlalu yakin dia bisa naik sampai ke arah ya, sampai ke arah 1.15845. Saya masih bisa bilang bahwa kenaikan dia yang paling maksimal menurut saya di seputaran 1.15723, di seputaran yang merah sini ya. Kalau menurut saya, nah menurut saya itu di seputaran sini. Itu kenaikan yang paling maksimal. Dan apabila terjadi penurunan, saya berasumsi bahwa penurunan dia menurut analisa saya ya, saya bisa bilang bahwa dia turun di sini, enggak, dia akan bisa turun sampai di level yang paling terendah di level sini. Saya tidak mau bilang sampai level terbawah, tapi saya ambil yang paling win-win solutionnya di seputaran 1.15172. Oleh karena itu pola pergerakannya adalah sebagai berikut. Nah ini dia. Oke, 1.15172 sampai 1.15724. Kita masuk sekarang ke gold. Rekan trader, bagaimanakah pergerakan gold hari ini? Untuk gold kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan gold hari ini sangat luar biasa. Gold memiliki tendensi malu-malu kucing, bisa terjadi aja kenaikan dan bisa saja terjadi penurunan. Karena kalau saya lihat rekan trader, menurut saya kenaikan ini masih bisa saja terjadi rekan trader. Kalau saya bilang tendensi kenaikan ini bisa saja terjadi, dan saya memprediksikan misalnya kenaikan yang akan terjadi ya. Oleh karena itu dengan tendensi kenaikan yang terjadi, saya bisa bilang bahwa kenaikan maksimal dia itu masih bisa terjadi sampai di level paling tertinggi itu di sini rekan trader. Nah, ini dia. Ini ya, ini masih saja. Oh, sorry. Ini. Menurut saya di sini. Ya, menurut saya. Nah, seputaran sinilah. Menurut saya di seputaran situ. Dan apabila terjadi penurunan, ya seperti biasa penurunan dia maksimal itu kalau menurut saya di seputaran sini rekan trader. Oleh karena itu pola pergerakan dia itu sangat mendatar di area sini. Saat 1708.32 sampai 1716.00 itu dia ya. Oke, kita lanjut ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang rekan trader? Untuk USD Yen Jepang sudah sangat jelas ini bahwa pola pergerakan dari USD Yen Jepang adalah hari ini memiliki tendensi yang kuat untuk bullish. Dan kita bisa lihat ke depan bahwa bullish yang terjadi ini, dia memiliki tendensi yang sangat kuat. Menurut saya ya, dia bisa saja naik sampai di level sini. Ya, 146.306. Tapi saya bisa bilang bahwa dia sebenarnya yang paling masuk dalam logika itu di bawah sini. 146.219. Dengan asumsi apabila terjadi penurunan, dia bisa turun sampai level paling terendahnya itu di seputaran sini. Nah, ini dia. 145.346. Jadi, dia ini akan bergerak di wilayah range. Kita ini kan berbicara range ya. Dia bergerak di range 145.346 sampai 146.219. Dia bergerak daerah sini-sini aja sebenarnya rekan trader. Nanti tinggal rekan trader menganalisa ke depan seperti kayak gimana ya. Tapi secara garis besar pergerakannya cuma di sekitar sini aja. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa kita pada hari ini. Ya, saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya bisa menambah sedikit semangat buat rekan trader bertransaksi pada hari ini. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.